Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Jesi. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di hari Selasa, ya, 6 Oktober 2020. Dan tentunya di perpustakaan, di ruang perpustakaan Jakarta Islamic Center. Dan hari ini Dara juga ingin menyapa Mitra Jesi semuanya. Assalamualaikum, apa kabarnya Mitra? Semoga sehat selalu dan terus tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga dan selalu ingat 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Karena ini adalah upaya kita untuk membantu pemerintah dan keluarga kita untuk menjaga diri kita juga dari wabah yang saat ini sedang dari virus yang saat ini sedang mewabah. Baik, lama ya rasanya Dara nggak berjumpa dengan Mitra Jesi, yang nggak cuap-cuap, kangen juga sih. Siapa yang kangen sama Dara? Oke, baik. Nah ini Dara mau cerita nih. Sebenarnya berbagi kisah aja ya. Jadi selama PSBB dan selama anak-anak belajar di rumah ya, itu banyak dapat cerita-cerita yang unik gitu ya dari para orang tua gitu kan, yang ketika anaknya sedang PJJ itu luar biasa. Ada yang aduh pusing, kapan sih sekolah kembali dibuka, aduh kapan sih anak-anak kembali belajar di sekolah, aduh kapan sih ini berakhir, dan adu yang lain. Dan memang cukup menguras pikiran, cukup menguras emosi, dan tentunya para orang tua juga harus tetap menjaga kewarasan. Kenapa? Karena kalau melihat kondisi seperti ini, jangankan kondisi PJJ gitu kan, ketika anak belajar di sekolah aja, itu masih ada yang mengerjakan PR misalkan ya, ada aja drama-drama yang terjadi gitu ya. Belum lagi kalau anaknya pahamnya cukup cukup harus diberikan detail, di orangnya detail gitu. Jadi harus benar-benar detail untuk penyampaiannya supaya dia paham gitu kan. Itu aja sudah cukup menguras gitu kan, menguras pikiran, menguras emosi, dan bagaimana caranya supaya anak tuh paham. Itu kalau misalnya kita nggak menjaga hati gitu kan, nggak manage hati kita, otomatis akan keluar kata-kata yang kasar misalkan, atau keluar kata-kata yang tidak baik, apalagi di masa saat ini. Nah, selain itu menjadi ibu itu kan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Menjadi ibu rumah tangga itu artinya dia harus siap bekerja 24 jam tanpa libur, tanpa cuti, tanpa ada tanpa istirahat yang lebih. Nah, artinya istirahatnya sedikit-sedikit ya. Istirahat sedikit-sedikit tapi sering gitu. Enggak, ada istirahatnya sedikit, hanya sedikit gitu kan. Belum lagi kalau misalkan dia punya anak baby, anak balita, atau mungkin menjadi ibu baru gitu kan, anaknya masih bayi dan atau balita gitu, harus mengurus rumah, belum lagi ngurusin anak-anak, mandiin anak, kemudian gantiin popok, belum lagi kalau misalkan si bayi rewel, sementara di dapur belum terjamah gitu kan, artinya memasak belum, cuci piring belum gitu kan, segudang pekerjaan gitu ya. Ini cukup membuat
ibu itu harus pandai mengatur waktu, harus pandai memanage hati juga, karena kalau misalkan hatinya gerasak gerusuk, pasti ngerjain sesuatu pun gerasak gerusuk. Nah, tentunya ada juga yang misalkan ibu rumah tangga, tapi dia juga ibu bekerja, gitu ya. Artinya tidak full di rumah. Dia menjadi ibu, dia menjadi pekerja juga. Nah, tentunya perempuan juga ada ya, punya impian, punya cita-cita, punya harapan, gitu kan. Nggak hanya laki-laki, gitu kan, yang punya yang ingin karirnya melesat, gitu kan. Tapi perempuan pun mempunyai kesempatan yang sama. Tapi ketika menikah, maka harus ada yang diprioritaskan. Pekerjaannya tidak terlalaikan, pekerjaannya di kantor tidak terlalaikan, tapi pekerjaan rumah pun tidak terbengkalai. Nah, ini harus bisa seimbang, gitu ya. Harus bisa seimbang antara keduanya. Jangan sampai karirnya melesat, ya kan, tapi rumah terbengkalai, gitu. Nah, ini yang perlu dicatat, gitu ya, sebagai untuk para ibu ya, termasuk juga untuk para ibu yang bekerja, termasuk juga Dara, gitu kan. Masih terus belajar kitanya agar terus belajar, terus sharing, gitu ya, dengan orang-orang yang punya pengalaman ya, yang sudah bisa berbagi waktu antara pekerjaan, antara pekerjaan kantor, pekerjaan rumah, belum lagi kalau misalkan dia punya kerjaan yang lain, wah tuh. Nah, itu harus benar-benar bisa. Nah, kita akan bicara tentang kerepotan ibu ya, kerepotan ibu, kerepotan ibu rumah tangga ya, yang dari pagi sampai malam itu nggak ada berhentinya. Nah, tentunya kadang kemarin itu ya, mohon maaf, kemarin Dara sempat menyimak ya IG story selebgram. Bukan untuk kepo urusan orang, tapi ada konten yang cukup menarik, gitu ya. Ketika dia sudah selesai menyelesaikan pekerjaan rumahnya, gitu kan. Selesai mengerjakan pekerjaan rumahnya, beres semuanya, gitu kan. Kemudian dia baru leha sebentar, gitu ya, ngambil handphone, ceritanya mau me time sedikit saja, gitu ya, rebahan. Pas rebahan atau pas main handphone, suaminya melirik dan komen, handphone terus, gitu kan, HP terus, update status terus, gitu. Dan orang ini ngebatin, padahal baru pegang, dan ini juga megang HP bukan buat main game, gitu kan. Megang HP karena kita mau jualan misalkan, atau megang HP karena ngerjain yang lain, gitu, bukan main game atau ngapain, gitu kan. Sementara dia nggak lihat apa ya, yang ngerjain rumah siapa, yang masak siapa, yang beresin rumah siapa, ngerapin rumah siapa. Yang dilihat ketika kita pas lagi main handphone. Nah, ini apa ya, artinya bukan apa ya, artinya ini juga sebagai untuk para ayah ya, untuk para suami juga coba, gitu, ketika lagi istrinya lagi main handphone, dilihat dulu apakah handphone lagi ngapain, gitu ya. Atau mungkin ngerjain, sudah pekerjaan rumah sudah selesai semua, mungkin dia lagi ngapain, itu ada kerjaan, berbijak sana, gitu, ketika seorang istri atau seorang ibu lagi main handphone,
coba dilihat dulu gitu. Kayak pernah juga dengar kajian Ustazah Dr. Aisyah Dahlan gitu kan, tentang gadget ya, bijaksana menggunakan gadget. Nah, ketika Bu Aisyah sedang diantar ke suatu tempat dan sambil menunggu gitu ya, itu anak-anaknya nganter semuanya. Kebetulan kan Bu Aisyah itu anaknya 4 dan suaminya juga ada. Itu lima-limanya sedang sedang memegang handphone, sedang asik dengan gadget gitu. Tapi karena Bu Aisyah tahu ilmunya, dia lihat dulu lagi ngapain nih gitu kan, lagi ngapain nih si kakak main handphone, asik bener. Dilihat dari belakang, oh ternyata lagi bikin konten misalkan. Terus anak kedua dilihat, oh ternyata lagi ngurusin kuliah ini kedokterannya. Lihat lagi yang sebelah, oh ternyata begini. Lihat lagi yang lagi nonton drakor gitu ya. Atau suami, oh lagi buka handphone lagi ngerjain pekerjaan kantor. Jadi kan coba kalau misalkan Bu Aisyah saat itu ketika melihat keluarganya main handphone, Bunda sedang Anda, jadi nggak ada yang main handphone, berantakan itu semua kerjaan gitu kan. Yang satu lagi ngurusin kuliah ya, pekerjaan sedang menyelesaikan tugas kuliah mungkin, yang satu lagi ngerjain pekerjaan kantor, yang satu lagi ngerjain apa gitu. Ketika kita nggak bijak, itu berantakan semua. Pekerjaan kantornya terlalaikan gitu ya, atau misalkan pekerjaan kantornya belum selesai, tertunda. Yang satu mungkin ngurusin kuliah ya, ada tugas kuliah dan lain sebagainya. Nah itu kita harus bijak juga dalam menyikapi orang yang sedang main gadget atau memegang handphone gitu kan. Nggak semua gitu loh, orang main handphone itu pasti main game, enggak. Di daerah ini isinya aplikasi banyak, tapi nggak ada aplikasi gamenya. Sengaja nggak di-download supaya nggak dimainin anak. Nah, oke, baik. Kembali ke tadi ya, dengan segala kerepotan ibu gitu kan, dengan segala kerepotan, dengan segala rutinitas gitu kan, ketika seorang ibu harus mengurus rumahnya, mengurus anaknya, kemudian memastikan rumah dalam keadaan bersih, dalam keadaan rapi, itu cukup cukup penuh perjuangan. Kenapa? Apalagi kalau misalkan punya anak bayi atau balita ya, itu cukup perjuangan banget. Dan jujur aja, di rumah Dara itu rumah rapi itu hanya berapa menit saja, atau mungkin ketika dia artinya kalau punya anak bayi, anak balita itu jarang rapinya, karena sebenarnya ngerapihinnya itu untuk apa? Rumah dirapihin untuk diberantakin lagi sama anak. Dan kemarin luar biasa ya, ketika mau masak gitu kan, udah jam sekian masakan belum selesai, si anak-anak nggak ada yang pegang karena nggak punya asisten rumah tangga. Jujur banget, lagi curhat ya Bu? Enggak lagi curhat. Oke. Terus ya udahlah, kasih mainan, karena kan dia anak tuh selalu ngarangin, minta ditemenin. Sementara kalau nemenin dia, masakan belum masak gitu kan, masakan belum mateng, masakan nggak akan mateng kalau nemenin dia. Oke. Biasanya sih gitu, kalau lagi malas masak atau lagi repot sama anak-anak, ya udah tinggal beli jadi. Tapi kebetulan kemarin sudah beli bahan-bahannya, kan nggak mungkin nggak dikerjain gitu ya. Ya udah deh, koordinasi koordinasi dengan si kakak, dengan si AA. Ajak adanya main ya gitu.
ajak adiknya main, ayo adek gitu kan, sambil sambil main sambil manggil adiknya, ayo deh main. Nah si dedenya ini juga ya maunya lengket terus sama maknya, manggilin lagi, nyusulin lagi ke dapur. Nah ketika itu minta sesuatu, minta piring, minta mangkok, ya udah kasihin semuanya dah, minta gelas, yang penting dia aman dulu, ini ngerjain nanggung banget ini di dapur nih gitu. Bumbu-bumbu udah dipotong-potongin nih gitu, kalau nggak dikerjain mubazir gitu kan, bisa kebuang bumbu-bumbunya gitu. Oke, kerjain ini buru-buru gitu. Pas keluar dari dapur, lihat ke ruang tengah, wow, amazing. Itu tuh isinya udah beragam benda, yang mulai dari stick ya, stick snack gitu, itu berantakan semuanya di lantai, gelas, mainan, mangkok ya, dan minyak telon yang tumpah plus kena mata gitu kan. Akhirnya udah diamankan dulu anaknya, karena ini udah berbahaya, nggak mungkin ditinggalin kan, karena itu minyak telon yang kena muka lebih gawat dibanding urusan dapur gitu ya. Maksudnya ya otomatis ketika melihat kayak gitu buru-buru dimatiin kompornya, baru ngambil si anak. Dan udah selesai, lanjut ajak main lagi ya kan. Yang penting di depan tuh udah rapi, nggak ada air yang tumpah, nggak ada benda-benda tajam, nggak ada benda-benda berbahaya, terus nggak ada yang bukan becek ya, nggak ada air yang tumpah gitu kan. Udah sambil diawasin ya kan, baru kita lanjut lagi gitu kan. Nah ini kan sesuatu yang butuh perjuangan gitu ya. Dara yakin bukan cuma Dara yang ngalamin hal ini, ibu-ibu di luar sana juga banyak yang ngalamin hal seperti ini gitu kan, hal kerepotan ini gitu kan. Bau mie ayam Mitra Jesse. Tandanya lapar kayaknya. Oke. Dari kerepotan itu semua, kita pernah nggak sih ada yang ngeluh, duh capek jadi ibu rumah tangga, mau pensiun aja? Nggak ada ya, belum pernah denger sih Dara ya. Nggak ada yang ngeluh gitu kan, capek jadi ibu rumah tangga, nggak pernah ada liburnya, nggak ada cutinya, nggak ada hari nggak ada hari rayanya gitu ya. nggak ada yang mengeluh, nggak ada yang artinya nggak ada yang mau pensiun jadi ibu rumah tangga gitu kan. Justru ketika seorang ibu yang salihah, wanita salihah menjadi ibu, itu menjadikan rutinitasnya itu sebagai ladang dia untuk mencari ridho Allah gitu kan, mengumpulkan pahala. Karena kata Rasulullah ya, ketika ada salah seorang sahabi ya yang istilahnya protes gitu ya ke Rasul, wahai Rasulullah, kenapa sih hanya laki-laki saja yang boleh sholat berjamaah di masjid? Kenapa sih hanya laki-laki saja yang boleh ikut berperang? Kenapa sih hanya laki-laki saja yang boleh bekerja dan lain sebagainya gitu kan? Dan kata Rasulullah, ini protes ya, wanita ini protes, dia juga ingin mendapatkan pahala gitu ya, dengan ikut berjihad, berperang dan lain sebagainya, seperti kaum laki-laki ya. Dan akhirnya kata Rasulullah, seorang wanita itu akan sama pahalanya ketika dia menjalankan rutinitasnya di rumah dengan ikhlas, dengan niat ibadah, itu akan mendapatkan pahala juga. Dan justru menurut Dara ini adalah satu kemuliaan yang Allah berikan gitu kan. Kita nggak perlu artinya kalau misalnya laki-laki harus berjuang gitu ya, berperang, seorang wanita cukup di rumah berjuang, berusaha ya, beribadahnya di rumah dengan apa? Dengan mungkin menyiapkan
makanan suami, memasakkan makanan untuk suami, itu juga bagian dari ibadah gitu, dan itu juga akan mendapatkan pahala. Dan wanita adalah manusia yang paling mudah mendapatkan pahala. Dia melahirkan dapat pahala, dia menyusui dapat pahala, dia menyapi anaknya juga dapat pahala. Dia banyak gitu ya, hampir setiap rutinitas wanita di rumah itu dapat pahala gitu. Terlepas mungkin ada wanita yang ingin memilih untuk bekerja di kantor apapun gitu ya profesinya, tapi dia tetap mengutamakan atau tetap pada kodratnya gitu. Ya ibu, seorang wanita itu ya ketika menikah dia harus menjadi ibu, artinya pekerjaannya di rumah ini nggak terlalaikan, nggak terbengkalai, meskipun dia punya pekerjaan di luar rumah. Dan wanita yang memiliki pekerjaan di luar rumah itu harus ada konsekuensi yang harus ditanggung. Artinya ketika dia memilih bekerja, maka dia harus fokus dengan, artinya harus profesional dan tidak berat sebelah gitu ya. Ketika di rumah ya dia harus pekerjaan di rumahnya harus selesai gitu ya. Atau misalnya ketika dia mau berangkat kerja, ya anak-anak sudah rapi dulu gitu kan, sudah selesai dulu. Memang ini juga luar biasa, harus bangun lebih awal gitu kan, bagaimana supaya anak-anak ketika ditinggal sudah rapi gitu ya. Nah kayak gitu sih, sharing-sharing sedikit aja ya Mitra Jessi. Nah Mitra Jessi juga yang punya pengalaman seputar repotnya menjadi ibu ya. Sebenarnya nggak repot sih, rempong ya, tapi justru kita harus bersyukur. Kalau rempong itu berarti kita wanita banget gitu. Iya, kalau rempong itu berarti kita wanita banget, artinya kita rempong tapi kita bisa melakukan segala sesuatu dengan melakukan berbagai aktivitas dengan satu waktu. Nah itu kan wanita banget. Kalau laki-laki nggak bisa kayak gitu, dia hanya fokus satu pekerjaan selesai baru bisa beralih ke pekerjaan yang lainnya. Tapi kalau wanita, apalagi emak-emak nih ya, sambil nyuapin, sambil oseng-oseng tempe ya kan. Kayak gitu, sambil ngajak main ya kan, sambil ngerapihin apa gitu kan, bisa bahkan dalam satu waktu bisa mengerjakan beberapa pekerjaan gitu. Nggak hanya masak aja, enggak sambil masak ya, lagi masak, nah si Dede ganti pupuknya, oke ganti pupuknya, masaknya ditinggal dulu sebentar gitu kan. Atau misalkan lagi makan tiba-tiba anak minta ke kamar mandi, ditunda makannya, baru ke kamar mandi, selesai dari kamar mandi lanjutin makannya, nikmat aja. Kalau dulu mungkin iya ya, ketika wanita belum menikah, entah itu mungkin kalau Dara bilang itu anugerah yang Allah berikan ke seorang ibu ya, nggak ada lagi rasa jijik. Dulu Dara ketika melihat ponakan ibunya lagi makan, jangankan ibunya deh, kita aja ya, kita lagi makan, terus ponakan mohon maaf buang air besar, makannya lanjut apa enggak? Makannya berhenti ya kan, makannya berhenti atau pindah tempat. Tapi ketika sudah jadi ibu, lagi makan asik-asik nih, lagi nikmat banget makan, tiba-tiba bunda atau umi atau mama, mohon maaf, pup gitu, udah makanannya ditinggal, beresin anaknya dulu, setelah itu lanjut lagi makan, nikmat aja. Nah itu luar biasanya ya. Dan ini dirasakan juga. Dulu emang nggak jijik gitu ya, tapi itu dulu ketika belum menjadi seorang ibu. Ketika sudah menjadi ibu itu berubah ya, sudah karuniakan seperti itu ya, seorang wanita sudah Allah
desain sedemikian rupa hati dan perasaannya gitu kan. Nah kemudian nih kalau misalkan ya pagi hari ya kan, suami berangkat kerja, pulangnya sore hari, itu yang ketika pulang mungkin melihat rumahnya rapi, bersih ya kan, anak-anaknya udah wangi gitu kan. Dia nggak tahu kita dari pagi nih ngubek-ngubek gitu kan. Belum lagi drama anak gitu kan, untuk memandikan aja itu perlu negosiasi. Wah kalau lagi anak lagi malas mandi, nggak mau mandi, nanti aja, atau mungkin dia menolak untuk mandi ya. Terus ketika anak nolak mandi, ibunya nurutin nggak? Tentu tidak. Ibunya ngasih pilihan, bukan pilihan, ibunya mulai marketingnya muncul. Kasih pilihan yang lain, bahasanya dirubah sedikit, kita mainan air yuk, atau misalkan mainan kamu kan belum dicuci, kita cuci mainannya. Padahal ujung-ujungnya mandi juga, hanya beda kalimat saja, tapi intinya sama-sama mandi. Nah itu kok nggak bisa langsung, dek mandi yuk, langsung nurut, enggak, jarang gitu kan, pasti nanti aja sih gitu, ntar aja sih, nanti dulu bunda gitu, atau banyak tawaran-tawaran gitu ya dari si anak gitu kan. Tapi ibunya juga jangan mau kalah gitu kan. Ketika dia menolak mandi, udah kasih tawaran yang lain, apa, kita mainan air yuk gitu, atau kita mainan air mancur yuk. Kalau misalkan pakai ini ya, di rumah kebetulan pakai selang gitu kan, itu bisa jadi air pancuran gitu ya. Itu pasti anak tertarik, akhirnya mandi ya kan. Habis itu ngajakin dia makan, nggak mau. Belum lagi kalau dia GTM, itu luar biasa ngurusinnya untuk supaya dia mau makan. Bahkan ada yang sampai, baru denger sih gitu ya, cerita teman kemarin, dia curhat mengenai anak yang GTM, sampai itu anaknya ada yang ditangisin dulu baru mau makan. Ya Allah, nikmatnya di mana gitu kalau anaknya ditangisin baru makan gitu kan. Ada juga yang sengaja ditangisin. Ini pernah Dara ngeliat gitu ya, ngeliat langsung, dia mah makannya susah, terus jadinya apa, ditangisin biar makan. Nah kok bisa? Iya, ketika dia nangis mangap, masuk deh tuh makanan ke dalam. Padahal kasihan gitu ya ngeliatnya kayak gitu kan. Tapi ya orang tua punya cara masing-masing lah ngurus. Orang yang nggak ingin memaksakan, artinya bukan nggak ingin memaksakan, ketika dia nggak mau makan, udah kita pilih cara yang lain. Ketika kita makan yuk, nggak mau ya, dengan cara lain, misalkan dia sambil bermain, terus biasanya kita ajak ngobrol, ini ada misalkan makannya pakai sosis atau apa gitu ya, atau ada ayam, ini ada ayamnya loh, enak tahu, Umi, bunda, enak banget, itu kayak gitu tuh. Anak pasti penasaran, apalagi dengan dengan ekspresi emaknya yang luar biasa gitu, yang kayak yang nikmat banget makan ayam sama nasi doang gitu. Itu ntar dia penasaran nyobain. Biasanya kalau anak nggak mau nyobain karena belum tahu rasanya gitu ya, mungkin, atau mungkin dia nggak mau makan karena ada masalah dengan pencernaannya. Ini kan termasuk mungkin ada sariawan gitu ya, atau bibirnya kenapa, atau mulutnya kenapa gitu ya, atau ada apa gitu, sariawan dan lain sebagainya gitu kan, itu masalah. Nah itu ada yang kayak gitu, sampai dibikin nangis, atau bahkan kalau nggak mau makan diancem supaya mau makan, atau ditakut-takutin. Luar biasa. Itu ngebujuk anak buat makan tuh bukan perkara yang mudah gitu.
tapi insya Allah bisa dilalui oleh seorang bunda. Itulah hebatnya bunda. Kemudian lanjut ya. Nah, ini adalah pekerjaan yang seorang suami nggak tahu. Tadi memberi makan, menyusui, terus nendangin bawel gitu kan, menggantikan popok atau memandikan, sampai ibunya sendiri nggak sempat mandi. Mandi sore nih, kalau mandi sore anaknya udah rapi, udah ganteng, udah cantik ya kan, udah dengan apa, dengan pakaiannya yang rapi, udah wangi lah gitu kan, maknya belum mandi. Atau misalkan mandi ya udah mandi, syukur-syukur mandi bisa mandi bebek gitu kan, mandi bebek atau mandi ala abri gitu ya, yang cuman sekian menit udah beres gitu ya, karena apa, digedor-gedor sama anak. Bunda, mama, atau ditangisin kayak mau pergi jauh gitu ya, padahal cuma di kamar mandi gitu kan. Terus ya nemenin anak main gitu ya, nemenin anak main, terus juga nemenin anak belajar, sampai wajar aja kalau misalkan bukan wajar ya, maksudnya harus bijaksana lah seorang suami gitu ya. Ini gak curhat ya Mitra Jesi, ini baca baca artikel, kebetulan tadi ada artikel yang menarik ya, pembahasan tentang keraputan seorang ibu, dan ini memang rutinitas yang dilalui, yang dilalui seorang istri, seorang ibu gitu kan. Nah, kadang nggak sempat memasak gitu ya, dia nemenin anaknya, apalagi kalau anaknya nggak mau ditinggal gitu kan, cuman tinggal ke dapur aja nangis kayak ditinggal mau kemana gitu kan. Nah ini baru-baru bersihin rumah ya kan, baru dirapihin mainannya, nggak lama dia datang lagi, keluarin lagi gitu mainannya, diberantakin lagi mainannya kan, dimaininnya mah yang cuman beberapa aja tapi semuanya dituang gitu kan. Dan pernah satu ketika gitu ya, ketika ada tante datang ke rumah, katanya, saya ke rumah Dara, ke rumah si Fulana, ke rumah cucunya dia gitu ya, itu rumahnya nggak ada yang rapi gitu. Nah, baru nggak ya, iya ketika dia datang ketika dia datang kebetulan anak-anaknya lagi pada melek, ya udah main, berantakan lah semuanya mainannya, penuh semua rumahnya dengan mainan. Iya, nggak apa-apa, kalau Dara biarin aja selama dia bisa selama itu bukan sesuatu yang berbahaya gitu ya. Artinya itu kan dunia bermain ya, dari bermain itulah dia belajar gitu kan. Contoh misalkan punya kreativitas ya, kemarin itu Dara lihat si AA main mobil-mobilannya itu satu mobil truk gitu ya, satu mobil tapi dikait apa ya namanya, dikaitkan dengan mobil yang berikutnya, dengan mobil yang satunya, terus dikaitkan lagi dengan mobil yang satu, itu jadi kereta. Terus dia bilang, nih AA punya kereta, mana keretanya, ini, oh iya, artinya dia punya imajinasi gitu ya. Imajinasinya bahwa itu mobil bisa jadi kereta gitu. Mbaknya aja nggak tuh. Mobil truk udah aja cuma satu, ya udah mobil truk satu, terus kalau misalnya ada lebih dari satu ya udah mobil truknya ada 3 gitu, tapi sama dia nggak, disusun jadi kereta. Wah luar biasa kan. Nah itulah sebenarnya kita banyak belajar juga dari anak gitu. Kalau si anak yang kita lihat lagi mainan mulu, berantakan mulu, padahal dia lagi menyusun atau lagi berimajinasi dengan ininya dia gitu ya, dengan kreativitasnya dia, dengan lagi bermain dengan imajinasinya dia, ya nggak apa-apa gitu.
Nah, seperti itu. Jadi memang harus sabar ya sang suami ketika pulang ke rumahnya belum rapi, belum beres, ya harus sabar. Dan sebenarnya kemudian ya dari rutinitas tadi gitu kan, dari kerepotan yang ada, nggak ada waktu tenang sebenarnya ya. Kalau kita bukan nggak ada waktu tenang, artinya waktu tenang itu sedikit gitu kan. Misalkan anak bermain sendiri, terus bayinya tidur lelap, ibu bisa baca buku nih atau scrolling Facebook, boro bisa begitu, enggak lah ya. Biasanya ibu yang nggak aktif di media sosial, ketika anaknya bermain sendiri anteng gitu kan, terus yang satunya mungkin lagi bobo gitu ya, tidur terlelap, ibunya ngapain biasanya? Nyuci piring atau nyuci baju atau beresin yang lain gitu kan, beresin rumah gitu ya, atau misalkan ngapain gitu, rapi-rapi pasti ngegosok. Nah ini pekerjaannya yang cukup banyak yang apa ya, cukup melelahkan gitu ya. Mendingan cuci baju daripada nyetrika gitu. Kenapa? Kalau cuci baju bisa sambil mainan air kayak bocah ya. Nah, ketika anak tidur, terus yang satu lagi anteng main, terus emaknya bisa baca buku, anteng itu jarang sekali terjadi. Nah, anaknya lagi main, yang satu tidur, aduh, me time dulu lah dengan baca buku. Itu jarang banget terjadi. Kecuali kalau di rumah mungkin ada asisten rumah tangga ya, pekerjaan semuanya udah beres, anak-anak sudah makan, tidur, yang satu main, udah bundanya bisa baca buku. Tapi kalau nggak ada asisten rumah tangga, jarang sekali bisa terjadi seperti itu ya. Oke, yang ada ketika anaknya bangun sesuatu bermain dengan mainannya, kemudian ibunya yang dikit-dikit nengokin gitu ya, meriksain ngawasin gitu ya, takutnya mainnya, misalkan kalau anak lagi anteng tuh suka dicurigain sama bundanya ya nggak sih Mitra, anak lagi anteng tapi suka dicurigain sama bundanya. Biasanya anteng-anteng itu luar biasa gitu, imajinasinya sedang bermain gitu kan. Ada yang lagi anteng gitu kan, lagi dia main, taunya apa, mainin minyak minyak apa, ada ini kejadian gitu kan, ini sering banget terjadi. Atau mungkin anaknya lagi anteng, taunya lagi mainin apa gitu, benda-benda yang sebenarnya bukan untuk mainan gitu kan. Nah gitu-gitu sih. Jadi sangat sedikit waktu tenangnya dan nggak pernah sepi nggak pernah hening gitu ya, jarang. Ketika anak-anaknya tidur dia bangun. Tapi kalau bisa kalau busui, mohon maaf mohon maaf interjeksi, kalau busui biasanya bayinya dikelonin, ditidurin, emaknya ketidur. Dan ini kisah nyata ya. Kisah nyata banyak dialami oleh seorang ibu ya, termasuk Dara. Termasuk Dara ketika lagi ngelonin, ketika lagi menyusui gitu ya. Apalagi kalau model bobo siang kayak gini. Nah ini kan udah jam 2 ya, waktunya bobo, bukan waktunya bobo ya, harusnya jam 1 tuh tadi udah persiapan bobo. Nah ini luar biasa, untuk boboin anak aja kudu apa ya, kayak ayo bobo, nggak mau bobo, ibunya pura-pura bobo gitu kan. Ibunya pura-pura, pas melek ngeliat dia masih ini, malah justru anaknya yang melotot ngeliatin bundanya, beneran nggak sih ini nemenin aku bobo gitu kan. Akhirnya apa, dilihat berulang kali dia masih ngeliatin bundanya beneran nggak ya bobo gitu kan.
ujung-ujungnya apa, bundanya yang ikutan terlelap gitu, anaknya main. Nah ini juga cukup apa ya, cukup ngajak anak untuk tidur siang aja itu cukup butuh perjuangan gitu kan, intip-intipan sama anak. Bobo nggak ya dia, niatnya kalau dia bobo emaknya bisa ngerjain yang lain gitu kan, bisa nyuci piring, bisa nyuci baju misalkan, atau bisa ngerapihin ruang tamu. Tapi enggak, keseringan intip-intipan akhirnya mamanya bobo beneran. Anaknya yang bangun. Nah ketika atau mungkin mamanya yang justru diawasi sama anaknya gitu ya. Nah itu juga bukan sesuatu yang mudah, tapi bisa dilalui lah. Dan seorang ibu juga kekurangan waktu untuk memanjakan diri, misalnya ke salon gitu ya. Apalagi di zaman sekarang ini ya, di zaman pandemik, di zaman virus yang sedang mewabah ini, kita mau ke salon aja kayak nanti dulu deh, di rumah aja dulu gitu kan. Akhirnya di rumah aja gitu. Atau misalkan sekedar mewarnai jarinya dengan henna gitu ya. Itu jarang banget. Terakhir kapan ini ya? Terakhir kapan sebelum terakhir itu ketika menikah. Wah, sekarang udah berapa tahun? nggak jarang mewarnai gitu ya, jarang mewarnai kuku. Atau misalkan apalagi message gitu ya. Itu me-time yang bisa apa ya, paling tidak bisa merilekskan tubuh gitu ya, dari keseharian, dari rutinitas yang cukup melelahkan, tapi insya Allah nggak ada yang kapok ya. Nggak ada yang kapok jadi ibu rumah tangga, nggak ada. Oke. Dan catatannya adalah sang ayah, para ayah nih ya yang lagi nyimak, harus tahu ya, kalau bunda itu, istri itu nggak pernah berhenti bekerja. Kalaupun dia misalkan pegang handphone, kita bisa tanya dulu, lagi ngapain sih, sibuk bener, anteng sekali, kayaknya serius banget sih gitu kan. Cari tahu lagi ngapain. Oh, lagi ngerjain apa gitu ya. Oh, lagi ngedesain misalkan. Oh, lagi apa namanya, jualan misalkan. Oh, lagi ngebalesin chat customer misalkan. Oh, lagi dan lagi apa, lagi ngapain gitu ya. Artinya jangan langsung mencas HP terus. Nah ini yang cukup bisa membuat hati berdarah gitu ya. Hati berdarah, hati sakit tak berdarah. Salah Mitra Jesse. Oke, artinya para ayah jangan langsung menjudge, jangan langsung menghakimi. Jangan langsung komentar yang pedas gitu kan, tapi dilihat dulu. Dan apa namanya, istri itu selalu, kebanyakan insya Allah benar ya, istri itu selalu berusaha ya, selalu bekerja walaupun hasilnya nggak pernah memuaskan. Kayak masalah urusan beresin rumah, beresin ruang tengah, beresin tempat tidur, itu nggak pernah ada habisnya, nggak pernah puas hasilnya. Baru diberesin 5 menit datang lagi, naik ke kasur, main bantal, main apa segala macam, nggak pernah beres ya. Walaupun dirapihin, itu biasanya dirapihin untuk apa? Untuk supaya anak berantakin lagi. Nah kemudian nah ini
untuk para ayah tadi ya, jangan langsung menghakimi istri ketika dia pulang rumahnya masih berantakan, tapi mungkin bisa berbijaksana dengan membantu meringankan pekerjaan istri gitu ya, atau sekedar pulang kerja habis beres-beres anaknya dibawa main kemana dulu gitu ya, sekedar ke warung sebelah gitu ya ngajakin anak main jalan-jalan sebentar saja, itu bisa membuat bundanya terenyuh, terharu ya kan, insya Allah bisa bikin tambah cinta sama suami. Oke. Kemudian itu sih Mitra Jessi, kerepotan-kerepotan yang dialami seorang ibu ya, boro-boro mau olahraga, boro-boro mau ke salon gitu ya. Kalau teman bilang seorang ibu itu nggak perlu olahraga yang kayak gimana gitu, dia bolak-balik ke rumah, bolak-balik dari depan sampai ke belakang. Maksudnya dari dapur sampai ke halaman rumah, kalau ada halamannya, Dara tahu halaman berapa. Ya, dari dapur sampai ke halaman misalkan, atau mungkin sekedar jemur baju di halaman depan gitu ya, itu berapa langkah itu cukup mengeluarkan. Nah, dari sekian kerepotan-kerepotan yang dilalui oleh seorang istri, tapi dia nggak pernah ngeluh. Kalaupun ngeluh, lu capek banget nih ayah, hari ini si kakak nguji kesabaran bunda banget gitu kan, misalkan adalah gitu ya, karena wanita itu bukan wanita itu juga ketika melakukan sesuatu udah lelah gitu pasti ada butuh didengarkan gitu kan, butuh didengar. Makanya kalau malam itu adalah waktu me time gitu ya, me time antara dia curhat gitu ya, si kakak ini atau si adek gini gitu kan, itu si suami biasanya nggak banyak komentar gitu ya, dan dia juga seorang istri nggak minta komentar ayahnya gitu atau suaminya gitu, cukup didengerin aja, dia juga udah plong gitu kan. Nah, seperti itu. Dan yang membuat dia lupa sama kelelahannya sehari-hari adalah cinta. Seorang ibu itu punya cinta gitu kan. Cinta kepada siapa? Cinta kepada kedua anaknya atau kepada anak-anaknya gitu kan. Cinta ini cinta itu bisa memberikan kekuatan kepada bunda ya, kepada ibu gitu kan, untuk bertahan menghadapi kelelahan Dara kayak baca puisi ya. Tapi bagus nggak sih Mitra Jessi kalau Dara baca puisi? Kabur ya. Oke, itu sih Mitra Jessi tentang rutinitas atau kerepotan-kerepotan yang dilalui seorang ibu. Dan tentunya ini juga mungkin banyak dialami oleh Mitra Jessi ya. Ini juga Dara kutip sebagian Dara ambil artikelnya dari theasianparents.com. Oke, Mitra Jessi, terima kasih atas like-nya. Dan terima kasih udah stay tune di Radio Jessi. Terima kasih sudah nonton atau sudah nyimak ya live Dara kali ini di program Bincang Inspirasi Bunda dan Buah Hati. Next, semoga Dara bisa sharing kembali dengan tema yang berbeda. Mitra Jessi ingin tema apa? Kita boleh diajukan. Boleh langsung aja di WhatsApp ya, atau di WhatsApp 0812 9481 4701. Mitra Jessi boleh request Kak Dara
sharing tentang ini dong gitu. Misalkan Kak Dara sharing tentang itu dong, atau apa tuh temanya, boleh. Nanti Dara bantu untuk carikan artikelnya dari sumber yang terpercaya, atau mungkin nanti ada narasumber yang punya pengalaman di bidang tersebut. Oke, Mitra Jesse, Dara pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas kesetiaannya menonton siaran kali ini. Dan buat Mitra Jesse yang belum add Facebook Radio Jesse, add langsung. Ataupun Mitra Jesse yang belum follow Instagram Radio Jesse, bisa langsung follow Instagram Radio Jesse. Dan juga untuk channel YouTube Jakarta Islamic Center bisa di JIC TV. Dan juga untuk Mitra Jesse pengguna Instagram, jangan lupa setelah follow akun Radio Jesse, follow juga akun Perpustakaan JC di Perpustakaan JC. Oke, Mitra Jesse, Dara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.